Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Ketersediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Usaha Pertanian. Baik, saya persilakan kepada Alna Alfiani untuk menjelaskan materi kami. Di sini saya akan memaparkan tentang kebijakan subsidi pupuk. Langsung saja, pupuk merupakan salah satu faktor produksi penting dalam usaha tani pangan untuk memperoleh produktivitas tinggi. Upaya pengelolaan, penggadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk telah diatur, dilaksanakan, dan diawasi pemerintah. Namun, keluhan terkait dengan permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi masih terjadi. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang penggadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan yang secara historis menjadi tulang punggung kebijakan subsidi di bidang pertanian di Indonesia sejak program BIMAS dan INMAS dilaksanakan pada tahun 1969. Subsidi pupuk sudah menjadi komponen utama kebijakan subsidi di bidang pertanian. Dalam program tersebut, penggunaan pupuk merupakan salah satu komponen pascausaha pertanian yang merupakan batang tubuh dari program BIMAS. Walau berfluktuasi, nilai subsidi terus meningkat tajam. Pupuk merupakan salah satu input penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan sehingga keberadaan dan pemanfaatannya memiliki posisi yang strategis. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan atau petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK atau tidak diperuntukkan bagi perusahaan. Dengan ketentuan yang pertama itu 1. Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor hortikultura dan atau subsektor peternakan dengan luasan paling luas 2 hektar setiap musim tanam. Yang kedua itu petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan pada PATB dan atau yang ketiga petani yang melakukan usaha subsektor perikanan budidaya dengan luas paling luas 1 hektar setiap musim tanam. Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem distribusi pupuk bersubsidi, perlu diperbaikan kebijakan yang meliputi aspek teknis, manajemen, dan regulasi. Dalam rangka mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian yang terus meningkat, pemerintah memfasilitasi berbagai prasarana dan sarana pertanian, antara lain subsidi pupuk untuk sektor pertanian. Kebijakan subsidi pupuk yang telah dilakukan sejak tahun 2003 sampai sekarang dimaksudkan membantu petani untuk pengadaan dan penggunaan pupuk dalam usaha taninya agar dapat menerapkan pemupukan perimbangan sesuai kondisi spesifik lokasi sehingga memperoleh hasil pertanian yang optimal. Kebijakan subsidi pupuk diarahkan untuk mencapai 1. Tujuan antara yaitu meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan perimbang spesifik lokasi, dan tujuan akhir yaitu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan pertahanan pangan nasional. Kebijakan pemerintahan yang cenderung terus meningkat, subsidi pupuk bertujuan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan. Kebijakan ini dilandasi pemikiran bahwa pupuk merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas, dan subsidi dengan harga pupuk yang lebih murah dan mendorong peningkatan penggunaan input tersebut atau PSE KP 2019. Selain itu, subsidi pupuk juga dimaksudkan untuk merespon kecenderungan kenaikan harga pupuk di pasar internasional dan penurunan tingkat keuntungan usaha tani PSEK KP. Kebijakan subsidi pupuk juga bertujuan untuk memenuhi prinsip 6 tepat dalam penyaluran pupuk, yaitu tepat jenis, jumlah harga, tepat waktu, dan mutu. Selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas tanaman pangan dapat dipengaruhi oleh beberapa inputan, salah satunya adalah pupuk.
banyak sekali kebijakan dalam pengadaan pupuk, dan salah satunya adalah pemberian subsidi pupuk seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 perubahan atas Nomor 77 Tahun 2005 tentang pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebagai barang dan pengawasan. Terdapat 6 prinsip utama dalam penyaluran pupuk bersubsidi berupa tempat harga, tempat jumlah, tempat waktu, tepat mutu, tepat jenis, dan tepat tempat. Pemerintah Indonesia melalui kementerian atau Kementan menjalankan sejumlah strategi untuk menjaga agar penyaluran pupuk bersubsidi bisa optimal. Salah satunya adalah mewajibkan anak usaha produsen pupuk yang bergabung dalam Pupuk Indonesia Group untuk menyediakan stok pupuk bersubsidi dan non-subsidi hingga lini 4 atau kios pupuk. Distributor dan kios merupakan faktor utama dalam keberhasilan program ini agar tersampaikan kepada para petani yang sesuai mekanisme, yaitu Rencana Definisi Kebutuhan Kelompok atau disingkat RDKK. Fungsi dari kartu tani itu untuk menginformasikan kebutuhan petani untuk mendapat kuota yang dilihat dari luas lahan yang dimiliki. Menurut Rahman 2009, ketersediaan pupuk menjadi salah satu sarana dan prasarana dalam upaya untuk memenuhi ketahanan pangan nasional. Pemerintahan sendiri sempat meniadakan program pupuk bersubsidi pada tahun 1998 sampai 2002 dan pada era reformasi 1998 sebelumnya sudah masuk pada pasar bebas. Adapun kendala dalam pendistribusian pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2014 tentang kebutuhan dan penyaluran serta harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Beberapa kendala yang ditemukan melalui evaluasi distribusi pupuk bersubsidi. Yang pertama yaitu sarana dan sarana pendistribusian pupuk bersubsidi yang kurang memadai. Kemudian yang kedua yaitu KP3 dirasa kurang dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Kemudian yang ketiga, harga pupuk bersubsidi melebihi harga eceran tertinggi. Dan yang terakhir adalah penebusan pupuk bersubsidi yang ditunda-tunda dan bersamaan dengan penebusan dari daerah lain. Kemudian kita lanjut, adapun rekomendasi perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi. Dengan kendala tersebut, pemerintah mempertimbangkan rekomendasi dari tim panitia kerja. Dengan tim panitia kerja pupuk Komisi 4 dan Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi. Nah, ada 6 rekomendasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Yang pertama yaitu petani menerima subsidi. Petani penerima subsidi adalah petani yang mengusahakan lahan kurang dari 2 hektar. Nah, yang kedua, pemilihan komoditas prioritas berdasarkan kebutuhan pangan pokok dan komoditas berdampak terhadap inflasi. Adapun yang ketiga yaitu jenis pupuk yang difasilitasi urea dan NPK. Yang keempat adalah usulan penambahan anggaran yang masih kurang dari kebutuhan. Yang kelima, menyempurnakan mekanisme pendataan penerima pupuk bersubsidi sebagaimana yang diarahkan Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu perbaikan tata kelola penyaluran dengan memberikan peran kepada Kementerian Pertanian yang ikut dalam penetapan distributor maupun pengecer yang juga memiliki peluang dan ikut mengontrol dari distribusi pupuk di lapangan. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu pupuk merupakan salah satu input penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan sehingga keberadaan dan pemanfaatannya memiliki posisi yang strategis. Pupuk bersubsidi adalah barang dan pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan atau petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, tidak diperuntukkan bagi perusahaan. Terdapat berbagai tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan subsidi.
Di antaranya meringankan biaya usaha tani, meningkatkan produksi pangan, dan pendapatan petani, serta dalam konteks yang lebih luas pencapaian target swasembada dan kedaulatan pangan, peningkatan produksi padi, jagung, dan komoditas lainnya, dan telah tercapainya swasembada beras merupakan salah satu bukti keberhasilan kebijakan subsidi pupuk, meskipun peningkatan produksi bukan semata-mata disebabkan oleh penggunaan pupuk. Ya, itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.